Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pembagian suku banyak atau polinomial dengan cara bersusun ke bawah. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Pembagian suku banyak dengan cara bersusun ke bawah hampir sama dengan pembagian bilangan bulat dengan cara susun ke bawah. Mari kita ingat kembali. Misalnya, saya akan membagi 122 dengan 9. Maka cara pertama, kita akan membagi 12 dibagi dengan 9. Lalu kita letakkan hasilnya di sini. 12 dibagi 9 hasilnya 1. Kemudian 1 kita kalikan kembali dengan pembaginya yaitu 9. 1 dikali 9 hasilnya adalah 9. Kemudian kita kurangkan. 12 dikurang 9 hasilnya 3. Kemudian 2-nya kita turunkan ke bawah. Kemudian kita bagi lagi. 32 kita bagi dengan 9. Hasil yang didapat adalah 3. Nah, kemudian 3 kita kalikan kembali dengan 9. 3 dikali 9 hasilnya adalah 27. Lalu terakhir kita kurangkan. 32 dikurang 27 hasilnya adalah 5. Nah, maka 5 di sini ini merupakan sisa pembagian. Ini sisa. Kemudian 13 ini merupakan hasil pembagian. Ini adalah hasil pembagian. Sementara tadi 9 itu adalah pembaginya ya. Nah, dari sini kita dapat bahwa ternyata 122 atau bilangan bulat yang dibagi itu adalah sama dengan 9 atau pembagi dikali dengan 13 atau hasil baginya ditambah dengan 5 atau sisanya. Nah, cara yang hampir sama berlaku untuk pembagian suku banyak. Misal kita langsung ambil contoh pertama ya. Kita ambil contoh pertama. Di sini kita tulis contoh 1. Misalnya kita tuliskan kita akan membagi 2x pangkat 3 dikurang dengan 3x ditambah dengan 5. Kita akan bagi dengan X dikurang 3 dan kita akan menentukan berapa hasil dan sisa dari pembagian suku banyak ini. Mari kita jawab. Nah, untuk menjawabnya sama seperti yang tadi ya. Kita tuliskan terlebih dahulu di sini, kita tulis suku banyak yang akan dibagi. Dalam hal ini adalah 2x pangkat 3 dikurang dengan 3x ditambah 5. Lalu pembaginya X dikurang 3 kita letakkan di sini. Nah, cara pertama. Kita bagi 2X pangkat 3 dengan X. Kita lihat 2X pangkat 3 kita bagi dengan X. X pangkat 3 dibagi dengan X hasilnya X kuadrat kali 2 berarti 2X kuadrat. Ini kuadrat hasilnya. Maka hasilnya kita letakkan di sini. 2X kuadrat. Nah, kemudian 2x kuadrat kita kalikan kembali dengan pembaginya. Dalam hal ini pembaginya adalah x dikurang 3. Kita lihat hasilnya 2x kuadrat dikali x kurang 3. Kita lihat 2x kuadrat dikali x hasilnya 2x pangkat 3. 2x kuadrat dikali negatif 3 hasilnya adalah negatif 6x kuadrat. 2x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 kita letakkan di bawah suku banyaknya. Kita letakkan di sini 2x pangkat 3 dikurang 6x kuadrat. Ini kita kurangkan. Nah, kita lihat 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 3 hasilnya 0. Kemudian kita lihat di bawah ini ada negatif 6x kuadrat. Tapi di atasnya tidak ada, berarti itu 0. 0 dikurang dengan negatif 6x kuadrat, berarti sama dengan positif 6x kuadrat. Kita letakkan di bawah. Kemudian negatif 3x ditambah 5 itu kita langsung turunkan saja ke bawah karena tidak dikurang dengan apapun. Maka ini kita letakkan negatif 3x ditambah 5. Nah, berikutnya kita bagi lagi. 6x kuadrat kita bagi lagi dengan x. 6x kuadrat dibagi dengan x. X kuadrat dibagi X hasilnya X kali 6 berarti hasil yang dapat adalah 6X. 6X kita letakkan di bagian hasil sini 6X. Kemudian 6X di sini bentar saya perbaiki dulu. Ini 6X hasilnya adalah 6X. Nah, 6X kita kalikan kembali dengan pembaginya yaitu X dikurang 3. Ini kita kali satu-satu lagi. 6X dikali X hasilnya adalah 6x kuadrat.
kemudian 6x dikali negatif 3, hasilnya adalah negatif 18x. 6x kuadrat dikurang 18x, kita letakkan di bawah sisa yang tadi. 6x kuadrat dikurang 18x. Nah, ini kita kurangkan kembali, kita lihat. 6x kuadrat dikurang 6x kuadrat hasilnya 0. Kemudian kita lihat di sini negatif 3x dikurang dengan negatif 18x. Berarti sama dengan negatif 3x ditambah 18x. Hasilnya adalah positif 15x. 5-nya kita turunkan ke bawah, positif 5. Nah, berikutnya kita lihat. Ini 15x masih bisa kita bagi dengan x ya. Kita tulis di sini 15x kita bagi dengan x. X-nya habis, hasilnya 15. Maka kita letakkan di bagian hasil ini positif 15. Kemudian 15, bentar saya perbaiki dulu ini. 15, ini 15 ya. Hasilnya adalah 15. Nah, 15 ini kita kalikan kembali dengan pembaginya, yaitu x dikurang 3. Kita kali satu-satu. 15 dikali x, 15x. Kemudian 15 dikali negatif 3, negatif 45. Nah, 15x dikurang 45 kita letakkan di bagian sisa yang tadi. 15x dikurang 45. Nah, ini tinggal kita kurangkan lagi. 15x dikurang 15x hasilnya 0. Kemudian kita lihat di sini 5 dikurang negatif 45. Berarti itu sama dengan 5 ditambah 45. Hasilnya adalah 50. Maka 50 ini merupakan sisa dari pembagian suku banyaknya, dan 2x kuadrat ditambah 6x ditambah 15 ini merupakan hasil pembagian suku banyaknya. Kita lanjut contoh kedua. Contoh kedua kita akan membagi pangkat 4 dengan membagi pangkat 2, yaitu x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 dikurang 7x pangkat 2 tambah 7x tambah 5 kita bagi dengan x pangkat 2 tambah 2x dikurang 1. Caranya sama. Pertama kita tulis dulu di sini suku banyak yang akan dibagi. Dalam hal ini adalah x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat ditambah dengan 7x kemudian ditambah dengan 5 akan dibagi dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 1. Nah, cara pertama kita lihat pangkat tertinggi suku banyaknya kita bagi dengan pangkat tertinggi dari pembagi. Dalam hal ini x pangkat 4 kita bagi dengan x pangkat 2. Hasilnya 4 dikurang 2 adalah x pangkat 2. Maka hasil x pangkat 2 ini kita letakkan di bagian sini, hasil. Berikutnya, x pangkat 2 kita kalikan kembali dengan pembaginya. Maka di sini kita tulis x pangkat 2 kita akan kali dengan pembaginya, yaitu x kuadrat ditambah dengan 2x dikurang 1. Nah, ini kita kali satu-satu. X pangkat 2 kali x pangkat 2, x pangkat 4. Kemudian x pangkat 2 dikali 2x, hasilnya positif 2x pangkat 3. Kemudian x kuadrat dikali negatif 1, hasilnya negatif x kuadrat. Nah, x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat, ini kita letakkan di bawah suku banyaknya. Kita letakkan di sini x pangkat 4 ditambah dengan 2x pangkat 3 dikurang dengan x kuadrat. Sini ya, x kuadrat. Nah, ini kita kurangkan. Kita lihat x pangkat 4 dikurang x pangkat 4 hasil 0. Kemudian kita lihat di sini negatif 2x pangkat 3 dikurang dengan 2x pangkat 3. Hasilnya adalah negatif 4x pangkat 3. Kemudian kita lihat lagi di sini negatif 7x kuadrat dikurang dengan negatif x kuadrat. Berarti negatif 7x pangkat 2 atau negatif 7x kuadrat ditambah x kuadrat. Hasilnya adalah negatif 6x kuadrat. Kemudian 7x tambah 5 kita turunkan aja ya, tambah 7x ditambah dengan 5. Nah, berikutnya kita lihat negatif 4x pangkat 3 kita bagi lagi dengan x pangkat 2. Ini kita tulis negatif 4x pangkat 3 kita bagi dengan x pangkat 2. Hasilnya x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 2 1, maka ini negatif 4x hasilnya. Kita letakkan di bagian hasil di sini, negatif 4x. Nah, berikutnya kita kalikan kembali, negatif 4x kita kali dengan pembaginya, yaitu x kuadrat ditambah 2x dikurang 1. Ini kita kali satu-satu.
negatif 4x dikali x kuadrat, berarti negatif 4x pangkat 3. Kemudian negatif 4x dikali dengan 2x, hasilnya adalah negatif 8x kuadrat. Kemudian negatif 4x dikali dengan negatif 1, hasilnya adalah positif 4x. Nah, ini hasil ini kita letakkan lagi di bawah sisa yang tadi. Kita letakkan di sini negatif 4x pangkat 3, kemudian dikurang 8x kuadrat ditambah dengan 4x. Kemudian ini kita kurangkan kembali. Kita lihat di sini negatif 4x pangkat 3 dikurang negatif 4x pangkat 3, hasilnya adalah 0. Kemudian kita lihat di sini negatif 6x kuadrat dikurang dengan negatif 8x pangkat 2, berarti sama dengan negatif 6x pangkat 2 ditambah dengan 8x pangkat 2. Sisanya atau hasilnya adalah positif 2x pangkat 2. Kemudian kita lihat 7x dikurang 4x, sisanya adalah positif 3x. Kemudian 5-nya kita turunkan. Kita lihat di sini tambah 5. Nah, berikutnya kita lihat 2x pangkat 2 masih bisa ya dibagi dengan x pangkat 2. Kita lihat 2x pangkat 2 dibagi dengan x pangkat 2. X pangkat 2-nya habis atau 1 dan hasilnya adalah 2. Maka di sini kita tambahkan 2. Terakhir 2-nya kita kalikan kembali dengan pembaginya. Dalam hal ini adalah x kuadrat tambah 2x dikurang 1. Kita kalikan satu-satu. 2 dikali x kuadrat, 2x kuadrat. 2 dikali 2x positif 4x. Kemudian 2 dikali negatif 1, negatif 2. Nah, 2x pangkat 2 tambah 4x dikurang 2 ini kita letakkan di bawah sisa yang tadi. Kita letakkan di sini 2x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 2. Kita kurangkan, kita lihat 2x pangkat 2 dikurang 2x pangkat 2 hasilnya 0. Kemudian 3x dikurang dengan 4x hasilnya adalah negatif x. Kemudian ini 5 dikurang negatif 2, berarti 5 tambah 2 hasilnya adalah positif 7. Nah, kalau kita lihat inilah sisa, ini adalah sisa dari, kita lihat ini adalah sisa dari pembagian suku banyak ini, dan ini adalah hasilnya. Jadi untuk contoh yang kedua kita dapatkan bahwa hasil dari pembagian suku banyak ini adalah x pangkat 2 dikurang 4x tambah 2 dan sisanya adalah negatif x ditambah 7. Nah, seperti inilah cara kita untuk menyelesaikan pembagian suku banyak dengan cara bersusun ke bawah. Ternyata hampir sama seperti kita membagi bilangan bulat dengan cara susun ke bawah. Demikianlah penjelasan saya tentang pembagian suku banyak dengan cara bersusun ke bawah. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti dan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Terima kasih.